Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Utami di podcast Fadilah. Pada pagi hari ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen pendidikan agama Islam Diniyah Pekanbaru. Bagaimana hukumnya orang tua yang mampu tapi tidak mau menyekolahkan anaknya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang tua yang mampu tapi tidak mau menyekolahkan anaknya? Yang pertama perlu kita ketahui bahwa menyekolahkan anak itu sebenarnya sama dengan memberikan ilmu kepada anak. Dan Nabi ingatkan kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, satu kewajiban atas setiap orang yang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang kedua, ada istilah at-ta'allamu bis-shaghir kan-naqsi 'alal hajar. Orang yang menuntut ilmu, belajar di waktu kecil bagaikan orang yang mengukir di atas batu. Kalau kita menulis di atas batu, kira-kira Mbak, kita menulis di atas batu, bisa tidak dibaca tulisan kita itu? Enggak. Tidak bisa dibaca ya? Bisa. Kalau ada batu, kita menulis di batu itu bisa dibaca tulisan kita. Dan dia lama bertahan. Tapi at-ta'allamu fil kabir, orang yang belajar setelah dia dewasa, setelah dia sudah tua, setelah dia besar, kan naqsi 'alal ma, seperti menulis di atas air. Ada sungai Mbak, kita menulis dengan tangan. Ada enggak tulisannya tinggal? Tidak. Ya, ini. Jadi orang yang waktu kecil, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Orang yang belajar sudah tua bagaikan mengukir di atas air atau sungai. Kira-kira di antara yang kedua ini mana yang membekas? Menulis di atas batu atau menulis di atas air? Menulis di atas batu. Iya, menulis di atas batu. Maka itulah kewajiban seorang orang tua ketika anaknya kecil, dia harus menyekolahkan anaknya. Walaupun sebenarnya dia ini Mbak tidak suka dengan pendidikan, karena dia dulu waktu kecil tidak sekolah. Tapi jangan sampai orang tua yang tidak tamat SD, orang tua yang tidak tamat SMP, jangan sempat itu dirasakan oleh anaknya gitu. Walaupun dia tidak mampu, dia sebenarnya harus mendorong pendidikan anaknya. Apalagi dia mampu nih, tapi dia tidak mau menyekolahkan anaknya. Ya tamat SD anak saya, udahlah, tidak boleh seperti itu. Nah, maka kewajiban orang tua dalam Islam itu minimal ada 7 Mbak. Nah, yang pertama itu memberikan nama yang baik. Nama Mbak siapa? Yayang Tri Utami. Yayang Tri Utami. Jadi kewajiban orang tua memberikan nama Yayang Utami tadi. Kalau tidak diberikan nama anaknya yang baik, maka dia berdosa. Nah, jadi tak boleh. Kalau lahir anaknya, ini masa apa nih Mbak? Masa corona. Iya. Nah, orang tua itu memberikan nama anaknya Siti Corona gitu kan. Memberikan nama yang terbaik. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 itu wajib orang tuanya menyusukannya selama 2 tahun. Ya. Jadi selama 2 tahun anak itu disusukan. Nah, jangan mulai dari kecil dikasih susu sapi Mbak. Kira-kira susu sapi dengan susu orang tua kita berbeda enggak? Berbeda. Oh, berbeda. Susu manusia dengan susu kambing itu berbeda. Susu manusia dengan susu kerbau itu berbeda. Maka anak yang disusukan oleh orang tuanya selama 2 tahun itu insya Allah dapat melatih akhlaknya. Tapi kadang-kadang anak yang disusukan dengan susu kerbau itu kadang-kadang dia ya seperti kerbau ya, melawan terus. Itu yang kedua. Yang ketiga Mbak, mendidik anak dengan baik. Disinilah orang tua. Tidak ada pemberian yang lebih utama daripada seorang ayah kepada anaknya selain pelajaran yang baik. Kita kan ya Mbak, ayah kita kan bekerja. Sebenarnya yang mendidik kita itu adalah ayah kita. Tapi karena dia bekerja, berangkat pagi, pulang malam, maka dititipkanlah kita di sekolah. Jadi kewajiban orang tua memberikan pendidikan itu berpindah tangan kepada guru, dan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua dan kewajiban orang tua.
Jadi siapa orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya, maka dia terkena dosa karena tanggung jawabnya dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat nih, Mbak, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi seorang ayah, seorang ibu wajib mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Jadi gimana caranya, Pak? Saya tak pernah ngaji. Ya, cari guru ngaji. Di masjid tuh ada. Nah, jadi di masjid ada, antarlah anak itu ke masjid atau panggil guru ngaji ke rumah kita. Nah, kalau dipanggil guru ngaji ke rumah kita, itu mengajarkan Al-Qur'an kepada anak adalah kewajiban orang tua. Yang kelima, bersikap adil terhadap anak-anaknya. Mbak berapa orang di rumah, bersaudara? 5 bersaudara. 5 bersaudara nih, Mbak, harus sama-sama adilnya nih orang tua. Ke anak yang pertama, ke anak yang kedua, ke anak yang ketiga, keempat, kelima. Tak boleh pilih kasih. Nanti mentang-mentang anak yang paling kecil itu dimanja, ketika memberi anak kecil SD jajannya 20.000. Kakak sendiri yang sudah SMA jajannya 5.000. Tidak adil dong. Nah, jadi sama Kak ya, sama dia. Kemudian yang keenam, memberikan nafkah dan makanan yang halal kepada anak-anaknya. Jadi yang dibawa Mbak ke rumah itu uang tetap 10.000 Mbak, tapi dari yang halal. Besoknya lagi biar sedikit, tapi yang halal. Misalnya ayah kita memberikan uang sedikit kepada ibu kita, uang belanja 1 minggu lah, misalnya 200 juta 1 minggu belanja, kan sedikit tuh. Tapi dia yang halal gitu, tidak boleh dari yang haram. Yang ketujuh, menikahkannya dengan calon yang baik. Jadi kewajiban orang tua Mbak, nanti kewajiban orang tua Mbak tuh menikahkan Mbak dengan laki-laki yang baik, ya, laki-laki yang baik, yang soleh. Bukan namanya soleh Mbak, tapi laki-lakinya soleh, bukan namanya soleh ya. Nah, jadi orang yang selalu sholat, nah, ya, orang yang selalu sholat. Mbak suka orang yang selalu sholat laki-laki? Iya. Tapi tidak boleh Mbak, sholat itu cuma 5 waktu, tidak boleh selalu dia sholat, setiap saat dia sholat, tidak boleh. Masa orang 24 jam sholatnya 24 kali, tidak kan? Nah, 5 kali aja, 5 kali. Nah, kita kan gitu Mbak. Saya nih jarang makan Mbak, cuma 3 kali sehari. Mbak gitu juga? 2 kali. 2 kali sehari? Kapan tuh makannya? Siang sama malam. Pagi tidak makan? Pagi nggak biasa makan. Oh gitu, 2 kali ya, 2 kali. Pokoknya kita jarang makan tuh, kalau 2 kali 3 kali itu namanya jarang makan. Oke, itu Mbak. Jadi orang tua yang mampu tidak mau menyekolahkan anaknya, dia mendapat dosa karena melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin hanya satu pertanyaan aja di podcast kita pagi hari ini. Kita lanjut di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.